bertemu dengan masyarakat, salah satu petani. Saya selaku kepala desa berkumpul, terus mencari inspirasi mereka, aspirasi mereka, apa kendalanya. Nah, salah satu kendala dari mereka adalah langkanya pupuk, Pak. Nah, di sini langkanya pupuk subsidi, mahalnya pupuk non subsidi. Hasil memang pertama masa kritisnya organik itu 2 tahun. 2 tahun ya? Ya, 2 tahun. Nah, sehingga dari panen pertama itu pasti turun. Ya, karena kita full organik. Karena sebelumnya dipakai kimia pasti beda. Yang kedua udah meningkat. Jadi kasarnya rugi lah gitu ya. Rugi kami beli, tapi tetap petani tidak rugi. Tidak rugi. Karena kita beras itu beras sehat tanpa kimia. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Halo sahabat weekend, kita ketemu lagi. Dan hari ini kita berbincang-bincang santai berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan. Dan kita tahu bahwa pelaksanaan pembangunan itu sesungguhnya ada di desa. Desa adalah sumber keberhasilan atau kegagalan sebuah trajektori pelaksanaan pembangunan nasional. Dan untuk mengulik tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan di desa, ini saya menghadirkan salah satu perbekal yang ada di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, tepatnya di Desa Sidan, Bapak Sukre Suyase. Selamat datang, Pak Mekal. Terima kasih. Ya, ini adalah podcast weekend untuk kita sharing tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan, salah satunya kegiatan di desa. Gimana kabar Desa Sidan? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Selamat pagi. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan ini saya hadir di podcastnya Pak Agung. Ya. Perkenalkan, saya Imade Sukre Suyase, perbekal Desa Sidan. Nah, kabar kami baik Pak Agung. Baik ya. Yang sudah barang tentu Pak Agung sudah sering hadir di desa kami dan juga menjadi kehormatan bagi kami. Desa Sidan. Desa Sidan yang dimana salah satu desa di Kecamatan Gianyar, kami berada di ujung timur. Ujung timur ya. Ujung timur dari Kabupaten Gianyar. Jadi kalau nyari Desa Sidan itu lewat Kabupaten Gianyar ke timur. Ke timur, ya. Di pertigaan itu ya, ke utara. Ke Bangli. Itu bisa ke Bangli, bisa ke Klungkung bisa. Klungkung ke timur, ya. Terus bisa ke Singaraja, bisa ke Kintamani. Jadi kalau orang mau berkunjung ke Kintamani lewat Gianyar, pasti lewat Sidan. Lewat Sidan. Penglipuran. Penglipuran juga. Ya. Prosesnya arahnya dari Penglipuran. Ya. Nah, kami di Desa Sidan yang dimana sebelah utaranya adalah Pren Bangli, timurnya adalah Pren Klungkung. Yeah. Desa Sidan yang dimana terdiri dari 7 banjar dinas, banjar adat dan 1 desa adat, 1 desa dinas. 1 desa adat, 1 desa dinas dari struktur pemerintahannya ya. Jadi lebih mudah koordinasinya. Ya, lebih mudah, lebih koordinasi bisa di masyarakat. Nah, sehingga dalam hal pembangunan kami di Desa Sidan, kami menyatu dengan adat. Istilahnya desa itu dengan desa adat itu dualita, bukan dualisme. Kami itu suami istri berdampingan selalu dalam hal untuk membangun desa. Nah, di sini Desa Sidan yang dimana masyarakatnya kebanyakan dari pertanian. Ada 5.500 jiwa, itu ada 1.200 kakak di Desa Sidan. Sebagian besar masyarakat kami itu petani. Petaninya. Jadi luas wilayah Sidan itu? Luas wilayah Sidan itu kurang lebih 2,9 km persegi. Jadi pertaniannya? Pertaniannya itu ada 101 hektar lahan sawah yang masih aktif. Ada juga lahan yang tidak persawahan itu hampir 30 hektar. Nah, yang dimana masyarakat kami itu sebagian besar adalah petani. Petani ya. Ada yang PNS, ada yang
swasta, nah, yang lain itu mereka kerja petani. Dan saya dengar Desa Sidan ini juga sudah ditetapkan menjadi desa wisata. Ya, kami Sekarang kan lagi ngetren nih, betul. bangkitnya desa-desa wisata. Ya, Bali sebagai destinasi wisata, gimana pariwisata juga bisa dirasakan oleh masyarakat dengan membangun desa-desa wisata. ya. Apa yang menarik di Sidan jadi desa wisata? Ya, kami di Sidan ditetapkan sebagai desa wisata di tahun 2019. 2019 ya. Nah, kami bukan jalur pariwisata, bukan penyangga pariwisata, tapi punya potensi, Pak Agung. Ya. Apa potensinya? Potensi kami itu adalah desa wisata Bali kuno. Di sini kita Desa Sidan ditetapkan sebagai desa cagar budaya. Cagar budaya. Cagar budaya. Apa budaya? Yang dimana Desa Sidan terdapat banyak peninggalan sejarah kuno, ada juga artefak dan ada juga arca-arca peninggalan. Nah, salah satu artefak yang ada di Sidan itu adalah artefak tulisan kuno. Yang katanya konon di abad ke-7 ada di Desa Sidan. Di daerah mana itu kalau? Itu daerahnya persis di seberangnya objek kami yang baru, Ki Sidan. Di atasnya Pura Dalam Sidan. Oh, di sana ada ada Pura ya? Bukit Camplung namanya. Ada bukit yang dikelilingi dengan tulisan kuno. Di samping itu juga ada Puri, ya. Puri Sidan yang masih berdiri tegak dengan arsitekturnya masih kuno, masih alami dan arsitekturnya ukir-ukir yang masih sangat kuno, masih berdiri tegak. Yang konon katanya di abad ke-18, Pak Agung. 18. Ya. Nah, di samping itu kami di Desa Sidan dari COVID kemarin, COVID kemarin tahun 2020, nah, di mana masyarakat gimana resahnya, bagaimana khawatirnya situasi COVID, masyarakat kami yang bekerja di pariwisata pulang kampung, nah mereka kembali bertani. Nah, disinilah kesempatan kami membuat inovasi. Salah satu inovasinya adalah kami mengubah pola pertanian kimia menjadi organik. Nah, sudah jalan. Sudah jalan. Dari tahun 2020 kami mengajak petani kami yang dimana hanya petanilah yang bisa bertahan pada saat situasi COVID. Nah, kami buat satu inovasi mengajak petani untuk beralih ke pertanian tradisional, ke organik. Nah, yang dimana juga salah satu dari program visi misinya Pak Gubernur itu menuju Bali organik. Nah, kami memulai dari tahun 2020 mengajak petani Bekaseh berkumpul untuk mengajak mereka sehingga kita bisa melaksanakan pertanian organik. Nah, salah satu kita buat deplot pada tahun 2020, deplot 1 hektar dengan pendampingan kita mohon juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar untuk mendampingi kami. Nah, sehingga kami bisa melaksanakan dengan 100% merubah polanya itu 1 deplot sehingga berhasil. Itu menjadi beras. Nah, dalam perjalanan sudah barang tentu merubah mindset petani itu luar biasa ya. Caranya gimana itu? Nah, trik kami dalam merubah mereka salah satu yang dimana kami setiap tahunnya itu pasti bertemu dengan masyarakat, salah satu petani. Nah, saya selaku kepala desa berkumpul terus mencari inspirasi mereka, aspirasi mereka, apa kendalanya. Nah, salah satu kendala dari mereka adalah langkanya pupuk, Pak. Nah, di sini langkanya pupuk subsidi, mahalnya pupuk non subsidi. Nah, di sinilah salah satu kendala ke depan di mana kelangkaan dan mahalnya pupuk. Nah, sehingga itu merupakan PR bagi saya. Kalau organik itu pakai pupuk ya? Kalau organik pakai pupuk cair organik. Oh, pupuknya pupuk organik. Organik khususnya. Nah, sehingga dari sanalah saya selaku kepala desa bisa memikirkan bagaimana situasi COVID ini biar masyarakat jadi tenang. Tidak dia tuh merasa resah bagaimana melihat di media sosial, media TV, gimana situasi dunia. Nah, sehingga untuk mereka bisa menjadi tenang, kembali ke pertanian, kami ajak, kami dampingi, dan kami juga bantu dari desa, dari bibit, pupuk serta pendampingan. Nah, sehingga dari tahun 2020 sampai saat sekarang itu sudah hampir 40 hektar kami kembangkan. Ya, 40 hektar. Ya, pertanian organik. Pertanian dari organik. 101 hektar lahan yang ada di Sidan, sudah 40
hektar kami sudah aplikasi organik. Organik. Ya. Nah, ini kan yang punya tanah ini kan tidak 1-2 orang, Ya, betul. kan banyak orang. Betul, Pak. Dan untuk menyatukan banyak orang itu caranya Ya, gimana? kita koordinasi dengan Pekaseh. Pekaseh, Ya. ya. Pekaseh kita kumpulkan, ada 7 subak di Sidan, ada subak Babakan, ada subak Kolon, ada subak Gelulung Taman Bali, ada subak Labak. Nah, itu kita koordinir. Nah, sehingga kita sosialisasi ke petani masing-masing per subak. Siapa yang siap untuk kita aplikasi, kita bantu dengan bibit sama pupuk, pendampingan, nah sehingga sampai berhasil. Dan hasilnya itu pun kita garansi dibeli dari BUMDes. Oh, jadi ada kaitan ke Ya. BUMDes. Betul. BUMDes yang membeli hasilnya dan BUMDes langsung memasarkan dan sekaligus menyediakan sarana dan prasarana dari pertanian organik itu. Oh, artinya BUMDes ini menjadi partnernya lah ya. Betul, ya. Dari menyiapkan pupuk, kemudian Membeli hasilnya. termasuk membeli. Ya, hasilnya. Jadi prapanen dan pasca panen itu panen, ya. peran BUMDes. BUMDes, gitu. ya. Nah, Kira-kira jalan nih, jalan. Ya, sampai sekarang tetap jalan. Dari yang sudah kita aplikasikan, kadang-kadang ada petani yang bawa pulang, kami silakan. Nah, silakan bawa pulang. Nah, dia panen sendiri, dia pulang dan dia mencari pupuk langsung ke BUMDes juga. Kalau ada masyarakat petani kami yang jual, kami beli. Yang menentukan harga siapa? Yang menentukan harga, ya kami sudah barang tentu membelikan lebih mahal, Pak. Nah, karena proses bertani organik itu karena kembali ke tradisional. Tradisional, mereka sebelumnya pakai kimia membasmi gulma, kita sekarang menggaruk, mencabut menggaruk. Dulunya dia agak pakai rondu, sekarang pakai rondu. Nah, di sanalah kita berikan reward. Reward membeli dengan harga lebih tinggi. Sehingga di sanalah masyarakat petani kami, khususnya organik, mereka merasakan bagaimana kita membeli hasil sebelumnya dengan dibeli dengan tengkulak masuk. Nah, sebelumnya kami mereka di tengkulak. Benar. Dia minjem uang sampai dia tuh membeli sarana dan prasarana, habis itu dibeli dengan tengkulak, secara otomatis dia tuh harganya mengikuti tengkulak. Nah, disinilah kenapa petani itu bilang rugi terus, Pak Wagung. Nah, di sini mereka bilang rugi terus. Iya, karena yang mengendalikan harga ya tengkulak kan gitu. Iya kan? Saya langsung pendampingan, turun langsung dari proses pengolahan lahan, pembibitan, penyemprotan sampai panen. Nah, di sini saya hitung. Nah, saya tanya petani, ini hasilnya. Sebelumnya memang dari tahun pertama sampai 2 tahun itu memang kita mengembalikan gimana kesuburan tanah. Pertama memang harganya, nah disinilah petani itu yakin kita garansi. Karena selama ini petani pasti bertanya, kalau udah bertanam organik siapa yang beli? Nah itu kendalanya. Nah, dari 40 hektar yang dikelola katakanlah di bawah koordinator Pak Mekel nih ya, desa lah ya. Betul, Pak. Kemudian yang dengan subaknya itu kira-kira hasilnya gimana itu? Hasil pertaniannya? Kalau hasil memang pertama memang masa kritisnya organik itu 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Nah, sehingga dari panen pertama itu pasti turun. Ya, karena kita full organik. Karena sebelumnya dipakai kimia pasti beda. Yang kedua udah meningkat. Jadi kasarnya rugi lah gitu ya. Rugi kami beli, tapi tetap petani tidak rugi. Tidak rugi. Karena beras kita itu beras sehat tanpa kimia. Iya. Setelah 2 tahun mereka menikmati sekarang dari sebelumnya petani menghasilkan 5 atau hampir 4,5 ton kimia per hektar, sekarang 4,5 ton. Ya. Sekarang dia hampir 7,9 ton per hektar. Per hektarnya. Dan petani kami pun tidak mau menjual per petak. Dulu kan dia jual per are. Sekarang dia tidak mau, dia harus beli per kilo. Nah, karena hasilnya itu dari pertanian organik itu beratnya itu naik meningkat, padinya bernas, dan kita beli mahal. Disinilah mereka merasakan, Bang. Nah, persoalan berikutnya kan ketika sekian, kalau 1 hektar itu 7 ton ya? Iya, 7 ton. Berarti kalau 40 hektar kan 4 kali 7. Ya. 280 ton. Ya. Itu selama 3 bulan? Selama kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Ya, karena sistemnya di Sidan itu, pertanian itu sekarang dia padi-padi palawija. Oh, ada selahnya. Ada selahnya. Nah, untuk memasarkan 300 ton lah anggap ya, oleh BUMDes, kemana dibawa? Nah,
kita juga ada kerjasama dengan pihak di luar yang bermain organik, Pak. Karena kan kita kekuatan BUMDes tidak seberapa, tidak seberapa untuk membeli semua. Iya, benar. Membeli. Karena modal tidak terlalu banyak, sehingga kita bisa memfasilitasi mereka. Memfasilitasi mereka, kita beli pas panen itu paling 3 hektar, 2 hektar. Sebagai stok kita untuk melayani masyarakat pelanggan kita. Nah, sisanya itu kita kerjasama dengan pengepul organik yang khusus organik. Nah, sehingga mereka membeli dengan harga yang pantas juga sesuai yang kita beli. Iya, benar. Nah, sehingga kerjasama ini kami tetap sampai berkelanjutan. Iya. Kapan panen, sehingga kita tinggal ngontak, kita beli berapa, belinya mungkin 1 ton, 1 hektar, 2 hektar, nah kita pakai stok aja. Sementara kita sebenarnya kekurangan. Kekurangan. Sangat kekurangan. Karena peminat organik itu, kami juga kontinuitasnya itu kan tidak terlalu besar. Karena tidak ada modal untuk membeli. Nah, kalau pas panen raya hampir 12 hektar kemarin kita panen 12 hektar itu yang di subak kolon yang sudah sertifikat, Pak. Nah, sekarang kita sudah menyertifikatkan 1 subak karena jarak maksud sertifikat itu apa? sertifikasi. Sertifikasi untuk organik. Biar betul-betul jadi subak itu ya. Subaknya itu betul-betul diakui bahwa itu sudah disertifikat, diakui dari Lesos, lembaga sertifikasi organik. Dari mana itu? Dari Sidoarjo. Kita langsung dari Sidoarjo. Nah, salah satu subak kami ada 6 subak yang produktif, itu sudah 1 subak di organik. Sudah dapat sertifikasi sertifikat ya. Sertifikasi. Nah, kami ingin berkelanjutan. Ada mudah-mudahan tahun sekarang kami sudah sertifikat 1 lagi. Sehingga dari target kami ke depannya Desa Sidan itu dari 1 hektar itu sudah full pure organik. Kita sudah bertahap sehingga dalam perjalanannya itu sudah barang tentu meyakinkan petani. Benar. Yang susah kan itu. Karena bagaimanapun mereka ada masa 2 tahun lah ya untuk jeda, untuk kritis lah. Letaknya kesabaran. Bagaimana kita itu meyakinkan petani, karena mindset petaninya itu betul-betul karena terbiasa dia tuh gampang. Gulma ya ditinggalkan. Sehingga mereka bilang rugi terus karena penyakit. Karena tanah yang hampir puluh tahun itu udah lengket, sudah asam, keras. Untuk mengembalikannya itu 2 tahun ya. Betul kita butuh proses. Ini luar biasa. Apa kaitannya sekarang ini? Kaitannya pertanian organik ini dengan desa wisata itu kaitannya di mana itu? Mulanya dari pertanian organik kami sudah menyandang desa wisata. Dari pertanian organik kami mulai. Salah satu kami kembangkan inovasi organik, pertama dari Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar mengapresiasi, dan sekarang sudah menjadi binaan juga Dinas Pertanian Provinsi Bali, samping Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, bahwa Desa Sidan sudah menjadi suatu percontohan untuk pertanian organik, khusus padi organik. Nah, banyaklah di sana tamu yang datang berkunjung, melihat pertanian. Salah satunya kami ada juga lembaga BPDS Kabupaten Gianyar kemarin pertama yang mengunjungi, mereka bagaimana tertariknya dengan aplikasi pertanian organik kami. Yang kedua, apresiasi dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, datang tamu-tamu dari pusat, dari dinas kementerian, kemudian berkunjung ke Sidan. Nah, karena kami tidak punya tempat, Pak Agung, untuk menerima tamu mereka, kami juga sebagai desa wisata, kami punya lahan tidur yang ditinggalkan sama masyarakat, tidak diolah. Salah satu adalah di sana tempatnya sangat bagus, itu juga teras sharing, dan juga dulunya sebelumnya ditinggalkan itu merupakan objek juga alam Desa Sidan. Nah, kami hidupkan kembali. Kami ajak kerjasama pemilik lahan, sehingga kami buat suatu tempat. Kami sebelumnya itu hutan hampir 16 tahun tidur, yang 20 tahun lalu itu sawah, sekarang kami hidupkan kembali dan kami tata. Di sana juga tempatnya, programnya dari pemerintah Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan sama Pak Bupati dengan Ibu Ketua Tim Bergerak PKK, membuat program Puspa Aman. Nah, Puspa Aman dan hatinya PKK. Puspa Aman itu pusat pangan yang alami, mandiri, asli dan nyaman. Nah, setiap desa wajib untuk memiliki Puspa Aman. Nah, di sanalah kami
Nah, sekaligus kami rancang Puspa Aman dan display. Dan display pertanian organik kami. Karena tempatnya itu indah dan bagus. Sekaligus kami rancang juga untuk rekreasi. Tempat rekreasi, tempat wisata. Nah, di sana kami buat suatu tempat kawasan itu hampir 3 hektar milik masyarakat yang tidur, yang kita bangkitkan kembali, hidupkan kembali, dan kita di sana buat satu resto. Banyak kunjung-kunjung yang datang ke Sidan, baik kemarin juga dikunjungi dengan Lemhanas. Lemhanas juga berkunjung ke Sidan pada saat ada rapat di Bali, dan saya pun diundang sebagai pembicara narasumber dari Lemhanas. Untuk menjelaskan. Ya, menjelaskan gimana pola pertanian organik kami kembangkan di Sidan. Nah, sehingga mereka berkunjung melihat hamparan pertanian organik kami. Dan sekaligus di sana kami tempatnya namanya Kisidan, Kisidan. Kisidan itu dipindah itu ya. Kisidan. Nah, Kisidan yang dimana itu merupakan sejarah kami desa Sidan. Sejarah gimana dulu kerajaan kita kan dulu di Sidan itu memang suatu kerajaan. Yang sampai sekarang ini Puri masih kita tetap masih ada dan bangunannya tetap masih utuh. Nah, itulah juga salah satu nanti kita kembangkan sebagai objek kunjungan misalnya. Di samping juga hamparan sawah organik dan juga objek wisata Kisidan. Di sana ada display pertanian organik, tempat rekreasi, tempat rapat, tempat untuk menikmati Manang, dan sekaligus untuk Puspa Amannya desa Sidan. Di samping itu dari gregetan Pemerintah Kabupaten Gianyar sekarang dilombakan Puspa Amannya. Lomba Puspa Aman se-kabupaten, desa Kabupaten Gianyar, dan pemenangnya setiap tingkat kecamatan berlomba di tingkat kabupaten. Nah, kemarin sudah dinilai dan kami sangat merasa senang dan bahagia mendapatkan nomor 1 di Kecamatan Gianyar. Nomor 1. Ya, dan sekarang mewakili Kecamatan Gianyar untuk di ajang kabupaten. Ya, dari Puspa Aman dan Aku Hatinya PKK. Nah, di sanalah kita, di samping itu kita juga punya sekolah pertanian organik, Pak Agung. Ada sekolahnya. Kita membuka, kita membuka sekolah pertanian organik. Banyak desa-desa yang sudah belajar. Di samping ke desa yang di Bali, ada juga di luar. Kami juga ada kemarin langsung dari Gresik. Desa dari Gresik langsung direct ke kita untuk belajar pertanian organik. Dan desa-desa yang di Gianyar. Itu lokasinya di Kisidan. Di display kita. Display gimana sistem pola pertanian organik kami, yang kami punya satu aplikasi yang namanya SIPO. SIPO itu Sidan Identifikasi Pertanian Organik. Nah, di mana kami punya aplikasi dan jadi kalau orang mau tahu ke aplikasi itu bisa dilihat. Nah, gimana kita mengembangkan pertanian organik untuk aplikasi ke masyarakat, ke petani kami. Dengan sistem seperti itu kita kembangkan dan pendampingan sehingga petani itu tidak khawatir. Tidak khawatir lagi merasa benar nggak organik ini akan bisa menghasilkan. Karena sudah terbukti, kita sudah berapa kali. Dan sekarang pun kami desa-desa di Gianyar itu sudah mulai belajar untuk mengetahui mengembangkan desa tersebut, seperti Pejangkaje. Pejangkaje tambah sering, kami juga pendampingan, mereka belajar ke Sidan dan sukses. Kemarin panen raya hampir 3 hektar tuh hasil sangat memuaskan. Di Pejangkaje kami. Bagus, bisa memberikan vibrasi positif ya untuk desa-desa. Ini udah real nih. Jadi kita tidak hanya bicara teori kan. Ini udah dipraktekkan langsung, ternyata hasilnya luar biasa. Hasilnya bahwa pertanian organik itu tidak susah. Tidak susah. Kalau mau niat, pasti ya. Komitmen petani itu. Weekend. Kalau yakin bisa, pasti bisa. Gimana? Kok idenya luar biasa ini? Kayaknya ada kerjasama yang dibangun oleh masyarakat atau desa ini kan pasti harus bisa melibatkan banyak orang nih. Gimana strateginya Pak Mekel nih? Sudah barang tentu apa yang kita lakukan di desa, bahwa saya sendiri sebagai kepala desa bukan basic pertanian, tetapi karena niat, karena komunikasi juga dengan pihak-pihak lain, salah satunya sekarang kita jadi banyak binaan dari Yayasan Kopi Provinsi Bali, dari Warmadewa menjadi desa binaan desa Sidan. Udah berapa tahun itu ya? Sudah berjalan itu hampir
hampir dari tahun 2017 ya. 17 kita sudah dari binaan Desa Sidan dari Warmadewa. Habis itu ada Brapulima, kita dari Desa Binaan Brapulima, ada juga dari BI sekarang. Dari BI, dari Bank Indonesia, Desa Sidan dari Desa Binaan, dan sudah pernah itu dari pemerintah, baik itu kabupaten dan provinsi. Nah, itulah kami harapkan, kami hanya desa tertimur di Gianyar, sedikit tidak penyangga dan jalur wisata, kami punya produk sendiri, sehingga bisa mendatangkan. Nah, sekarang kalau ada pengusaha atau hotel atau restoran, ini kan banyak sekali di Bali ya, yang membutuhkan beras organik, karena ini kan beras organik ini sudah menjadi kebijakan pemerintah Provinsi Bali ya, untuk dimanfaatkan dan digunakan di hotel-hotel atau di restoran. Ngontaknya kemana nih, ke Sidan gitu? Ini kan penting nih kan. Jadi siapa tahu nanti para pendengar podcast kita ini pingin tahu nih, saya pingin beras organik nih dari Sidan. Siapa yang saya hubungi atau di mana saya beli gitu? Terima kasih Pak Agung. Kalau pingin beras organik Desa Sidan, itu khusus kita varietas bentuk susu. Varietas bentuk susu, dan kita lagi mengembangkan varietas Jepang. Ini spesial, nanti beras bentuk susu ada di Sidan. Nah, bisa menghubungi BUMDes kami. Di BUMDes kami Desa Sidan, BUMDes Mertulahayu, dan juga bisa menghubungi saya sendiri. Saya sendiri bisa. Ada aplikasinya atau ada WA atau IG atau medsos? Kalau di WA kami ada di 081 353 306 162. Bisa kontak langsung kami. Nanti dilihat aja di bawah. Langsung ke Sidan, langsung ke BUMDes kami. Langsung di sana, ada di BUMDes, ada di kawasan di Pasar Desa kantor BUMDes. Dan bisa kerjasama kan? Misalnya hotel atau restoran membutuhkan setiap bulan berapa ton atau berapa kilo, kan tinggal dikirim atau gimana? Kita langsung kirim, COD. COD ya. Masyarakat yang membutuhkan bisa COD. Karena juga kita terbatas. Karena terbatas dalam hal ini kan, yang bersertifikat itu cuma Subak Kualon. Sehingga kita produksi itu 1 tahunnya cuma 2 kali. Tapi di label, saya pernah beli loh, yang 5 kilo ada kan? Ada 5 kilo, 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo kalau salah. Sampai 25 kilo. 25 kilo ya, yang pakai itu ya. Yang pakai labelnya BUMDes. Kalau boleh, ini saran, ada nggak bungkusnya yang bukan plastik? Kita lagi pikirkan nih, karena kita kan mulai organik nih, organik dan menghindari penggunaan sampah plastik kan. Nah, coba dipikirkan lah. Sehingga benar-benar pure gitu. Terima kasih Pak Gung. Kita gimana ke depannya, kita memikirkan biar betul-betul itu organik, tidak ada plastik. Nah, sehingga packagingnya itu salah satu juga dari Warmadewa juga lagi pendampingnya kita, baik buat set plan, master plan desa wisata sampai pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat salah satunya bagaimana mempromosikan beras organik dan packagingnya. Kepikirkan nggak di samping nanti memproduksi beras, kan perlu juga dipikirkan tentang gimana mengolah beras organik bisa menjadi apa, atau menjadi tepung atau menjadi kue gitu. Terpikirkan nggak itu? Sudah jalan. Gimana itu? Kita sudah jalan. Salah satu kemarin juga dari Universitas Warmadewa, dari Kaprodinya Pertanian, melatih kelompok petani kami. Salah satunya juga ada ciri khas makanan Desa Sidan itu serjeli, merubah bagaimana packagingnya tahan lama, bagaimana biar tahan lama. Pada saat kita tuh punya masakan terjeli, di samping itu beras organik bentuk susu itu kita bisa dibuatkan teh. Bisa pakai teh pakai teh, itu ada teh beras bentuk susu yang rasanya pandan dan jahe. Nah, itu dilatih kemarin dari binaan dari BPN. Dari BPN Gianyar juga memberikan pelatihan
terhadap kami untuk potensi alam. Nah, dan kita juga punya potensi tanam-tanam yang ada di areal kita, ada salah satunya lah juga sekarang kelapa. Kelapa juga kemarin dilatih dari Warma Dewa itu membuat minyak kelapa murni. Minyak apa namanya VCO itu? VCO. Kalau trennya kan VCO. Kalau VCO kan harus ada badan pomnya. Sekarang minyak kelapa murni. Nah, itu hasil sulingan dari wanita kelompok kita. Tapi kalau sudah namanya VCO harganya beda itu. Ya, beda. Ada juga pakai lulur, Pak. Ya, bisa lulur. Pakai lulur. Pakai lulur susu. Bisa mengencangkan kulit. Pakai lulur bisa itu dibuat. Udah mulai diproduksi? Sudah. Itu yang memproduksi masyarakat? Masyarakat kelompok wanita kami. Kami ada membentuk kelompok wanita tani itu berbagai dari ibu-ibu. Ibu-ibu yang punya waktu kami ajak untuk berlatih sehingga bisa mereka produksi di rumahnya sendiri. Kemarin saya ke Filipina loh, ke Bicol. Bicol itu 1 jam lah dari Manila, terbang lagi. Kebetulan saya berkunjung ke salah satu kampus yang seperti IPB-nya di Indonesia lah. Nah, di sana ada juga itu dia buat desa wisata, dia punya produk, dia di sana yang diproduk madu, madu dia. Kayaknya di Kisidan itu kalau ada nanti satu tempat untuk buat spa gitu kan bagus ya. Bagus. Tapi hasilnya dari minyaknya itu kan. Betul. Lulurnya dari nanti buatin aja tempat spa di sana sehingga orang berkunjung ke situ bisa makan, bisa lihat pemandangan. Kalau mau spa juga siap gitu kan banyak bisa. Banyak kayaknya warganya yang berkecimpung di pariwisata ya. Bisa kita karena tempat kita luas. Iya, makanya di sana tempatnya bagus. Saya berapa kali udah ke sana. Terima kasih. Istilahnya satu masukan yang bisa kami kembangkan. Iya. Jadi kata kuncinya apa nih Pak Mekal nih? Agar teman-teman kita bisa mengambil lah kata kuncinya Pak Mekal menjadi seorang kepala desa dan membangun desa dan bisa menggerakkan di desa. Ini kan tidak mudah. Ya, apa kata kuncinya ketika memimpin atau menjadi kepala desa atau menjadi perbekal di desa sehingga bisa mengajak semua unsur untuk bersama-sama membangun desa itu? Saya sendiri sebenarnya simpel-simpel aja. Bagaimana kita mendengarkan keluh masyarakat, menampung aspirasinya dan menggali potensi. Menggali potensi bagaimana desa saya sendiri di Sidan dengan kearifan lokalnya, dengan potensinya bisa kita jadikan suatu produk yang nanti bisa dipasarkan dan bisa dikunjungi dengan masyarakat luas. Dan yang pasti kan dinikmati semua masyarakat. Oke. Dan sudah tentu saya harapkan bertani organik itu tidak susah. Bertani organik itu adalah kembali lagi bagaimana kita mencintai alam. Jadi menyatu dengan alam. Dari pengalaman Kopil itu bagus kita belajar. Alam lah yang sekarang memberikan reward ke kita. Dengan kembali kita mencintai alam. Kembali ke Ibu Pertiwi. Jangan rusak Ibu Pertiwi. Kembalikan ke alam, gitu kan. Jadi saya yakin Ibu Pertiwi akan memberikan balasan. Dalam bentuk hasil produksi, kesejahteraan, sehat kan, luar biasa. Pak Mekal, sukses selalu. Terima kasih. Salam untuk masyarakat Sidan. Terima kasih. Mudah-mudahan kerja Pak Mekal ini nanti bisa dirasakan lah dan bisa menjadi inspirasi bagi perbekal yang lain. Dan kalau tidak sempat nanti ke Sidan kan bisa dengarkan podcast ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman untuk kita saling berbagi. Terima kasih sahabat Weekend. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Bye-bye.